Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini. Dan saat ini mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang diambilkan dari Yeskiel 10 ayatnya yang pertama sampai dengan yang 19. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan ayatnya yang keempat saja. Yang demikian firman Tuhan. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan naik ke atas ambang pintu bait suci, dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita saat ini adalah tanpa kompromi. Saudara-saudara terkasih, kata kerub atau kerubim itu berasal dari bahasa Ibrani kruf atau keruvim. Artinya adalah kedudukan yang sangat tinggi atau diurapi dalam pemerintahan Allah. Kedudukan kerub melebihi malaikat. Kerub-kerub ini menjadi singgasana kemuliaan Allah di tempat yang maha kudus. Selanjutnya, kemuliaan Allah meninggalkan tempat maha kudus dan pergi ke atas ambang pintu bait suci yang tertulis di ayat keempat seperti yang kita baca tadi. Dan kemudian meninggalkan bait suci dan hinggap di atas tahta kereta para kerub di ayat yang ke-18. Kerub-kerub ini memindahkan kemuliaan Allah ke pintu gerbang di bait suci sebelah timur. Tertulis di ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku, peristiwa perpindahan kemuliaan Allah terjadi secara bertahap dan terkesan lambat. Hal ini terjadi karena sebenarnya Allah sangat enggan meninggalkan umatnya. Umat yang sangat dikasihinya itu, namun mereka telah menjadi kumpulan orang-orang yang jahat, yang menajiskan diri mereka karena mereka telah menyembah ilah-ilah yang lain atau menyembah berhala. Kenajisan bangsa ini memaksa Allah memisahkan diri dari kehidupan umat pilihan Allah. Bahkan Allah kemudian menjauh dari kehidupan mereka. Karena kemahakudusan Allah mutlak, maka Allah tidak bisa bergaul dengan kenajisan. Sungguh Allah terpaksa menjauhi umat yang telah menjadi najis itu dan menghukumnya ke tempat pembuangan. Saudara-saudara yang terkasih, dari apa yang kita baca saat ini, lalu bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita di saat ini? Apakah ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Israel itu sudah tidak akan kita temukan di saat ini? Tidak juga. Bahwa ilah-ilah di zaman itu sekarang beralih rupa di zaman ini. Ketika saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0, bahkan menjelang 5.0, ini menawarkan beragam ilah-ilah modern. Manifestasi roh kejahatan semakin beragam untuk memikat manusia jatuh ke dalam kenajisan. Nanti bisa saudara baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dan modus kejahatan di era ini semakin beragam karena efek dari perkembangan teknologi, buah dari kecerdasan manusia yang telah najis. Makin beranak pinahlah kenajisan di dunia ini. Bahkan gereja yang seharusnya menjadi agen-agen kemuliaan Allah di dunia ini juga telah tercemar karena kenajisan, karena perbuatan-perbuatan hamba-hamba Tuhan dan umatnya yang bersikap lunak, yang mau kompromi dengan kenajisan yang ada di dunia ini. Jika sudah seperti itu, maka kemudian kemuliaan Allah pasti tidak akan lagi berada di dunia ini. Dunia pun masuk dalam masa pembuangan, kekacauan, kejahatan, penderitaan, kesakitan, pembunuhan terus-menerus terjadi sebagai wujud bahwa manusia telah
ditinggalkan kemuliaan Allah. Namun kasih Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu dinyatakan sebagai jalan kembali untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Janji Allah senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan manusia melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 itu menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan kita. Kiranya firman saat ini semakin menguatkan kita untuk tidak kompromi dengan segala kejahatan, dengan segala kenajisan yang ada di dunia ini, dan mari kita menjaga kudusan hidup kita sebagai surat Kristus yang hidup, yang dibaca oleh setiap orang, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Saudara, sebelum kita menutup dengan doa, mari kita mendengarkan sebuah kesaksian pujian. Selamat menyaksikan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang terjadi. Hidup ini harus jadi berkah. Bunga di pagi hari, mekar indah, harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput bunga bila panas terik. Sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa saat ini Kau nyatakan firman-Mu bagi kami, supaya kami tidak berkompromi terhadap segala kenajisan yang ada di dalam dunia ini. Kami tidak berkompromi terhadap segala sesuatu yang jahat yang dilakukan oleh sesama kami, yang membuat kami kemudian kehilangan kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, bukan perkara yang mudah bagi kami untuk menjaga kekudusan kami, untuk tidak berkompromi dengan hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah Gembala menyapa edisi saat ini.
Kita akan kembali berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa mendukung dengan cara subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.